Ayo dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Tuh, 2, 3. TKJ kan? Iya. Nah iya, ikunnya sampean. Untuk hari ini saya mau memperkenalkan sesuatu hal. Pernah dengar yang namanya peraturan kelas? Tata tertib sekolah? Pernah ya? Tapi kalau keyakinan kelas, nah, kalau tata tertib sekolah mungkin nanti bisa dimasukkan di siswaan yang buat, kemudian pembina OSIS yang buat. Peraturan kelas juga sama, yang buat adalah bisa dari wali kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu beda. Bedanya apa? Kalau peraturan kelas itu kalian mematuhinya karena keharusan. Harusnya karena apa? Karena orang lain kan yakin. Nah, kalau kesadaran diri, contoh kamu naik motor dari sini ke Tuban otomatis pakai helm karena apa? Panas. Ada lagi? Keamanan. Lah pokok polisi bareng. Ya padha aneh jawabannya sing sitok panas. Nggih payung pisan. Ya yang benar, kalau masih takut ditilang berarti kan karena orang lain. Tapi kalau Rudi tadi menjawabnya karena keselamatan. Jadi karena apa? Pakai helm karena kewajibannya. Kalian tahu kalau orang jatuh tidak menggunakan helm itu sepatunya copo ini. Ayo udah diambil sepatunya siapa ini? Sepatumu. Sowak no, itu buat no, bak sampah sampai kancamu dah. Ya, jadi untuk kali ini kita buat keyakinan kelas. Kenapa kok buat keyakinan kelas, Pak? Ya karena apa? Saya tidak mau buat aturan itu sendirian. Jadi harus ada sama-sama antara kamu dengan saya, terutama kalian. Minta lontong mas, minta tolong 1, 2 orang. Ini nanti tempelkan di sini ya. Ini loh, bantu toh ya Allah. Melihat temannya menderita kamu bahagia. Nanti satunya di sini ya. Enggak apa-apa, sementara nutupi itu. Enggak usah tinggi-tinggi, Mas. Nah, ada temannya yang enggak terlalu tinggi tuh. Double tip itu. Di situ yang di sebelah kiri, kira-kira di dalam kelas waktu di pelajaran saya dalam pelajaran bahasa Inggris yang boleh dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan itu apa. Jadi yang bisa kita laksanakan dan kita hormati bersama-sama. Monggo Mas Zaid dibagikan sticky note-nya, 1 warna 1 orang.
bebas. Jadi kalian tulis, nanti kasih nama masing-masing. Yang pertama kamu tulis dulu yang tidak boleh dilakukan. Contoh nunyu kancane. Gak oleh ya, no kelas. Apa meneh jogo. Boleh sekalian bawa kasur. Ya, bebas, silakan berekspresi, silakan kalian tulis sesuai dengan yang kalian inginkan. Silakan kalian tulis hal yang tidak boleh kita lakukan, kamu dan saya, ketika berada dalam pelajaran bahasa Inggris di dalam kelas 11 TKJ. Satu saja masing-masing. Kayak tadi, Pak tidur boleh Pak, ya ketokane piye? Yang tidak boleh dulu aja. Contoh, kayak saya buat gini, dilarang makan ketika mata pelajaran. Nah, dilarang tidur. Ya, Halimah, kalau mau tidur jangan di sekolah. Gak ada kasur soalnya. Monggo silakan ditulis dulu. Ada yang belum dapat stick note? Kalau sudah selesai, kasih nama, enggak apa-apa, kasih nama. Ya, satu saja. Satu larangan, satu orang. Tidak. Ambil lagi kalau kurang ambil lagi. Kasih lagi Mas Zaid. Nah, satu saja, tidak apa-apa. Tornato, ayo yang lain, ayo yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan, tidak apa-apa. Ini hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Tidak apa-apa, nanti kan disortir. Nanti Mbak Retno minta tolong untuk nyortir ya. Yang kembar-kembar tumpukkan jadi satu. Untuk sticky note yang kedua ini, apa saja hal-hal yang harusnya kita lakukan. Kalau yang tadi kan rata-rata dilarang. Kalau yang sekarang itu apa yang harusnya kita lakukan ketika pembelajaran bahasa Inggris di kelas 1. Cukup satu saja. Jumlahnya sampai loh segini banyak. Ya boleh, kamu isi datang tepat waktu kan lawan dari tidak boleh terlambat. Tadi kan bisa gunakan kata datang tepat waktu. Cari yang mirip maknanya saja. Satu kelompok silakan ambil 2, kemudian didiskusikan, setelah itu disampaikan keyakinan kelasnya. Jangan lupa nama. Keyakinan kelas yang sudah kalian buat bersama-sama dengan saya tadi dan harus bisa kita laksanakan adalah yang pertama, menjaga kehormatan. Jadi gak oleh ngelokno kancane dan lain sebagainya, itu sudah pasti masuknya di kehormatan. Kemudian kejujuran,
setiap kali berbicara kita utamakan kejujuran. Yang berikutnya menghormati orang lain seperti yang kalian tuliskan tadi, ketika keluar izin terlebih dahulu. Kemudian nek koncone ngerjakno sampean ojo rame, itu juga termasuk menghormati orang lain. Kemudian jangan pernah menggunakan kata-kata negatif kepada temannya, entah itu alok dan lain sebagainya. Kemudian disiplin, datang tepat waktu, berseragam sesuai dengan jamnya. Kemudian yang ketiga, bertakwa, tidak melakukan hal-hal seperti perjudian dan lain sebagainya. Jadi melakukan hal-hal kebaikan seperti tadi, berdoa dulu, kemudian menghindari hal-hal yang jelek. Kemudian solidaritas itu dimaknai seperti yang kalian tulis tadi, menjaga keamanan, kenyamanan dengan teman yang lain. Kemudian kebersamaan, kalau ada masalah diselesaikan bersama-sama. Dan ini kita tanda tangani bersama di hari ini. Saya harap kalian bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah terjadi. Untuk selanjutnya silahkan dibuka bukunya. Cut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Nak. Terima kasih, Pak. Wahyu, kamu tahu nggak kenapa saya minta datang ke sini? Karena saya datang terlambat, Pak. Tumben. Biasanya kan kamu rajin datang pagi. Iya toh? Iya, Pak. Maaf. Wahyu, kita semua ini manusia biasa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Pak Slam. Namun setiap kesalahan pasti ada alasannya. Dari laporan guru kita hari ini adalah yang ketiga kalinya kamu datang terlambat. Apa betul, Nak? Iya, Pak. Itu betul. Kira-kira penyebab apa yang membuat kamu datang terlambat? Saya bangun kesiangan, Pak. Karena malamnya saya keasikan bermain game, sehingga saya tidur larut malam. Masih ingat dengan tata tertib sekolah yang sudah kita yakini bersama terkait jam pulang dan jam masuk sekolah kan? Masih, Pak. Masuk pukul 7, pulang pukul 2. Lalu kira-kira keyakinan apa yang belum tercapai saat kamu datang terlambat? Disiplin waktu, Pak. Kira-kira siapakah yang dirugikan dalam hal ini? Dan kerugian apa yang diberi? Saya sendiri, Pak, yang rugi. Saya akan ketinggalan materi yang diajarkan oleh guru pada jam pertama. Menurutmu sikap yang dapat kamu lakukan untuk meyakinkan dirimu sendiri dan diri saya agar kamu tak terlambat lagi? Saya tidak akan tidur terlalu larut sehingga dapat bangun pagi agar dapat hadir datang ke sekolah sebelum jam 7 sesuai tata tertib yang ada di sekolah, Pak. Bagus, Nah. Terus komitmen apa yang akan kamu tunjukkan kepada saya agar kamu mulai besok tidak datang terlambat lagi? Saya berkomitmen dan berjanji untuk tidak mengulainya lagi, Pak. Tentunya ini juga sebagai pembelajaran pada diri saya sekaligus menjadi motivasi agar saya tidak terlambat lagi. Dengan berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi, Pak. Semoga kamu bisa melakukannya dengan baik dan menjadi generasi yang sukses. Saya yakin kamu bisa lolos. Terima kasih waktunya. Silakan lanjutkan istirahat dengan tenang. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya mohon maaf karena mengganggu waktunya teman-teman semua. Saya di sini bukan sebagai orang yang merasa pintar atau gimana, tidak, dengan menggurui pelajaran tidak. Cuman saya hanya ingin berbagi tentang apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4, mulai dari modul 1.1 sampai 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Pertama, saya sendiri mungkin Pak Jaringan sudah tahu, saya Slamet Supriyono, saya adalah calon penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Lamongan, dan saya berangkat dari SMK PGRI 12 Sekolah Kita Tercinta. Perlu diketahui kenapa kok saya menghadirkan panjenengan di jam sekarang, karena apa? Latar belakang dari budaya positif di sekolah, kenapa? Karena seringkali banyak kita mendengar kasus-kasus di luar sana terkait pelaporan guru dan lain sebagainya gitu. Jadi ini mungkin sedikit bisa menjelaskan panjenengan semua
setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju, tidak. Gimana? Monggo, ada yang mau bicara? Tapi monggo. Yang apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama dulu Iya. pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Saya tidak setuju. Karena apa? Karena hukuman itu kesannya bahwa anak itu nanti dia itu merasa satu takut, terus dari ketakutan itu mungkin anak belum bisa menyadari apa kesalahan. Sedangkan yang kita harapkan itu dengan mendisiplinkan itu anak itu sadar. Ya, mungkin Dari statement yang menyatakan hukuman setuju dari Pak Didi tadi kan tidak setuju. Ada yang setuju? Kira-kira kalau hukuman itu kita berikan dapat mendisiplinkan siswa, monggo. Kita monggo. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah Bapak atau Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kalau saya setuju, ya, tergantung dia itu tepatnya berapa menit masuk. Kalau melebihi 15 menit, pantas diberi hukuman. Menurut saya, biar untuk kegiatan KBM selanjutnya dia tidak terlambat lagi untuk peningkatan awal. Terima kasih. oke, terima kasih. Jadi di sini sekali lagi saya tekankan bahwa itu tidak ada benar dan salah di antara kita karena kita sama-sama belajar nih. Jadi tidak ada yang benar dan salahnya. Saya meminta persetujuan. Kemudian yang kedua adalah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ayo, setuju membuat kita memberikan reward ke anak-anak. Hampir setiap kali pertemuan, ayo siapa yang bisa ini nanti saya kasih hadiah setiap kali. Kira-kira setuju membuat? Monggo buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk pertanyaan yang pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, di sini menurut saya setuju. Kenapa? Karena yang pertama bisa meningkatkan motivasi siswa dan teman yang lainnya. Teman yang lainnya bisa termotivasi dengan adanya pemberian hadiah atau pemberian reward seperti itu. Oke. Terus dulu kita dan beliau setuju jika guru itu memberikan hadiah. Nah, kemudian yang selanjutnya, guru harus bisa memberikan solusi di setiap permasalahan siswa. Kira-kira untuk ini mungkin kita semua sudah tahu, ya pasti karena kita guru otomatis orang tua kedua. Maka dari itu kita harus bisa kalau bisa membagi anak, ya otomatis kita harus bisa memberikan solusi. Mungkin karena siswa kita ini adalah siswa serta yang kritis, jadi kenapa saya katakan guru berperan sebagai memang bersiswa teman, tapi dengan batasan Bapak Ibu. Jadi teman dalam batasan, kenapa? Karena anak-anak itu lebih suka kalau dianggap sebagai temannya. Nah, kemudian di sini apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah. Konsep inti dari budaya positif sendiri yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu dari masing-masing poin tersebut. Nah, menurut William Glasser, kita pernah ada kata-kata arah itu nih sampai Pak ini nurut sama Bu ini tidak nurut. Itu sebenarnya sebuah ilusi Bapak Ibu. Kita merasa kalau kita sudah mengontrol murid, tidak. Itu ilusi. Kenapa kok saya bilang ilusi? Coba panjenengan sekarang genggam tangan panjenengan, kasih ke sebelah panjenengan, suruh buka sekuat-kuatnya. Hanya terjadi dua efek. Yang pertama, mungkin bisa dicoba.
Ya, jenengan pertahankan tangan kepala tangan jenengan supaya tidak bisa dibuka orang lain. Begitu juga dengan siswa, posisi siswa mereka menggenggam, kita hanya sedikit berpengaruh untuk membuka tangan mereka. Bisa menggunakan rayuan, bujukan, motivasi, bahkan yang terakhir adalah kekerasan. Dalam mana kekerasan di sini adalah kekerasan verbal. Kalau kamu udah buka tanganmu, saya revisi. Nah itu termasuk kekerasan, berupa ancaman. Jadi otomatis ilusi yang panjenengan lakukan itu ada guru mengontrol murid, kemudian dari situ semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu Bapak Ibu kita memberikan wejangan anak itu langsung mendengarkan, belum tentu. Sama kalau kayak panjenengan kalau ngajar dari rumah ke sekolah, dari rumah ada masalah dibawa ke sekolah, otomatis seperti itu. Dikasih penguatan positif orang lain pun tidak akan berpengaruh. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa belah dapat menguatkan karakter niki yang selama ini kita lakukan. Makanya kami kemarin waktu belajar itu sering kali setiap kali ada umpan balik itu pasti kami mengingatkan ke teman-teman calon guru penggerak yang lain untuk memberikan kritik yang membangun. Bukan kritik saja, tapi kritik yang membangun. Jadi dalam artian nanti kami yang menerima kritik juga bisa lebih pede, lebih kuat lagi. Itu juga siswa. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ngapunten Ibu, Bapak Ibu, kita punya anak dan kita nggak mungkin memaksakan kehendak kita kepada anak kita, kecuali yang masih bujangan kayak Pak Amir sama Pak Jepor kan masih bujang, sama Bu Devi mungkin belum bisa memaksakan. Kita hanya bisa menuntun mereka sesuai dengan hak mereka. Respon dan teori kontrol yang ada. Di sini realitas kebutuhan kita sama, ternyata kebutuhan kita berbeda. Setiap manusia pasti punya kebutuhan masing-masing. Kemudian setiap orang itu melihat yang sama, kemudian di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencoba mengubah pandangan orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut Stephen R. Covey. Tapi ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi jangan dulu kita yang minta dipahami, tapi kita harus memahami orang lain terlebih dahulu. Kemudian perilaku buruk menjadi suatu kesalahan. Kemudian ternyata di dalam semua perilaku memiliki tujuan. Kadang ada siswa yang boleh gablek itu ternyata minta diperhatikan ada. Boleh gablek ini mau ulang kayak, tapi ternyata begitu kita dekati secara individual, siswa tersebut punya keinginan beda. Ya Bu, cek sampai perhatian, cek sampai gadan. Aku senang cek sampai celur. Bisa jadi seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus responnya. Kemudian ternyata hanya panjenengan sendiri yang mengontrol diri panjenengan. Tidak akan terpengaruh oleh orang lain, kecuali dengan tergerak dengan diri sendiri saja. Jadi meskipun nanti saya panjang lebar berbicara seperti ini, kalau tidak dari jenengan, ya tidak akan bisa percuma juga. Gitu. Jadi saya juga tidak akan mampu mengontrol panjenengan untuk mengikuti apa yang sudah saya sampaikan. Sama, saya juga tidak bisa mengontrol orang lain yang tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini yang sering saya lakukan dulu ketika saya menjabat kesiswaan. Ketika saya bujuk tidak bisa, saya paksa dengan beberapa ancaman. Besok kalau tidak masuk, kalian akan saya beri saksi seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk membuka kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukum. Ini nilai-nilai kebajikan yang selama ini digaung-gaungkan di profil pelajar Pancasila. Karena selama ini panjenengan mendengar apa itu profil pelajar Pancasila, ternyata di dalamnya kita harus mengungkapkan nilai-nilai yang keluar dari siswa. Jadi tercipta suasana lingkungan. Jadi bukan sekedar proyek P5 yang seperti ABCD, tidak. Tapi bagaimana siswa itu mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa, kemudian
berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Di sini yang sering kali kita masih belum. Karena apa? Kadang kita mematikan nalar kritisnya anak-anak sendiri. Saya seperti itu contohnya. Paling sering saya malah. Jadi ada anak ngomong gini, enggak usah, besok saja dan sebagainya. Berarti mereka hanya perlu didengarkan saja dulu, kemudian kita olah agar nalar mereka itu bisa berkembang. Kemudian kemandirian. Jadi nanti setelah mereka bernalar kritis, kemudian kita menghargai mereka, maka tercipta sikap dan sifat mandiri. Jadi bisa untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Nah, ini motivasi perilaku manusia atau perilaku siswa adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Tadi kenapa kok saya tidak setuju dengan adanya hukuman seperti ini? Anak itu terkadang takut dengan beberapa orang, beberapa guru, tapi tidak akan takut dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka perilakunya hanya untuk menghindari hukuman. Itu yang pertama. Tak mau busuk dan pun tidak kena Pak Slamet di korpus up dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di sini juga saya kenapa kok memasukkan ini? Tadi Bu Iva menjawab setuju jika diberikan reward. Boleh, tidak ada masalah, asal tidak terlalu sering. Karena apa? Nanti ada suatu saat siswa yang lain juga cemburu, kemudian motivasi teman yang lain yang tidak dapat reward itu tadi akan mati. Sedangkan tugas kita adalah sebagai guru adalah bagaimana caranya membagikan motivasi perilaku anak tersebut. Boleh sekali untuk memberikan reward atau hadiah. Sedangkan motivasi yang terbaik adalah motivasi dari diri mereka sendiri. Bagaimana menjadikan mereka itu orang yang mereka inginkan. Karepe piye, maunya gimana, mau gimana nak, seperti itu. Nah, ini tadi itu terkait dengan hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Kenapa kok saya ada dua identitas, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Sebagai contoh di sini identitas gagal, yaitu maksudnya ke hukuman. Kenapa kok saya sebutkan identitas gagal dan identitas sukses? Identitas gagal itu bisa menyebabkan anak itu nanti cenderung yang tadi yang pertama menghindar, kemudian bisa jadi takut, bahkan tidak percaya diri. Itu makanya sebisa mungkin untuk menghindari hukuman. Konsekuensi boleh Bapak. Tadi kayak tadi kata Bunda, kalau terlambat 1 menit, berarti dia nanti harus menambah 1 menit jam pelajaran. Itu konsekuensi yang ditetapkan. Jadi bukan nanti pokoknya ada anak terlambat 15 menit, terus saya sendiri juga merasa kalau saya sendiri dulu sudah banyak melakukan kesalahan. Siswa terlambat upacara, akhirnya saya minta untuk berdiri di depan. Saya sendiri melakukan hal tersebut supaya anak disiplin. Ternyata tidak, itu maksudnya ke hukuman. Karena apa? Konsekuensinya anak terlambat, umpama anak tersebut harusnya diada di jam Bu Sunawati di jam pertama setelah upacara. Ternyata kena hukuman, akhirnya terlambat lagi di jamnya Bu Sunawati. Otomatis kita merugikan anak tersebut. Jadi kalau mau menerapkan yang konsekuensi bisa diletakkan di jam terakhir, kamu nggak boleh pulang dulu. Silakan kamu sesuai dengan jam yang kamu terlambat tadi, bisa berbaris, kemudian nanti bisa nyanyi atau apa sebagai pengganti upah cara yang terlambat. Mungkin seperti itu. Sedangkan restitusi ini adalah tawaran, jadi kita berikan tawaran atau pilihan kepada anak. Ini pendekatan yang terbaik. Karena kalau dilihat dari contoh di sini adalah sesuatu hukuman itu berupa sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Telat 5 menit berarti harus konsekuensinya menambah waktu 5 menit. Kemudian restitusi merupakan pilihan, menggantinya 5 menit tadi dengan apa? Bisa dengan tugas dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh negatif, netral, dan positif. Untuk posisi hukuman itu biasanya berupa kalimat negatif atau berupa tekanan. Contoh di sini ada awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas
atau nanti terima resikonya dan lain sebagainya. Itu termasuk hukuman. Sedangkan yang lain, kalau kamu lakukan seperti apa yang saya lakukan, maka kamu seperti ini. Nah, itu netral. Kemudian sedangkan untuk sisi positifnya di restitusi adalah apa hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi kita menanyakan kembali, memberikan opsi atau memberikan pilihan kepada anak tersebut. Di sini kalau hukuman adalah model paksaan, kemudian kalau netral itu adalah respon atau kenyataan dari yang sudah ada. Kemudian sedangkan restitusi berdasarkan teori kontrol yang kita sampaikan tadi. Nah, ini biasanya hukuman bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba, bersifatnya hanya satu arah dari guru yang memberikan, bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi kita tidak pernah mendengarkan sama sekali apa argumen dari siswa, tapi langsung kita lihat bahkan kadang ngawur, itu di hukuman. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, dalam artian kita tata tertib sudah terus disepakati, ada tata tertib. Umpama kita buat tata tertib siswa putra berambut gondrong, berambut panjang, kan otomatis kita tertib peraturan sekolah kita kan nggak boleh. Konsekuensinya atau sanksinya diberikan teguran 1, teguran 2, kemudian yang ketiga adalah perapian rambut. Seperti itu, itu bisa dimasukkan ke dalam konsekuensi. Asal konsekuensi ini sudah disepakati antara guru dan siswa. Kemudian restitusi adalah bagaimana cara kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Pendekatan lagi Bapak Ibu, kalau restitusi berbeda lagi dengan konsekuensi. Konsekuensi kita mau tidak mau anak harus menuruti aturan yang ada. Tapi kalau restitusi kita bisa menunjukkan. Contoh kayak di Pak Adib ada siswa berambut panjang, tunjukkan saja video kecelakaan kerja akibat berambut panjang ketika praktek. Nah, kira-kira nanti anak tersebut akan menyadari kesalahannya dan lain sebagainya. Kita berikan pilihan, kamu mau potong sendiri, apa nanti minta bantuan teman. Jadi dalam artian bagaimana cara kita untuk menciptakan anak itu menyadari kesalahannya, kemudian tidak malu juga dengan kita sebagai guru, dan mereka bisa kembali lagi ke kelas dengan karakter yang lebih kuat, dalam artian tidak izin, tidak malu. Kemarin ketemu Pak Slamet lah kok, gak apa kemarin, dan dia bisa memberitahu teman-teman yang lain, besok potong right, karena ini waduh. Nah, itu karakter mereka lebih kuat. Nah, hukuman atau konsekuensi ini coba saya coba dari paparan saya tadi. Untuk yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah 3 kali karena tidak mengerjakan tugas sekolah. Konsekuensi. Saya hukuman Bapak Ibu. Kecuali kalau saya berbeda seperti ini, lari mengelilingi halaman sekolah 3 kali karena terlambat ikut pelajaran olahraga. Nah, kalau olahraga kita bisa masukkan konsekuensi, mungkin pagi waktu anak tersebut pagi awal jam pertama pagi memberikan pemanasan terlebih dahulu, maka anak tersebut disuruh lari mengelilingi lapangan sebagai konsekuensi. Kemudian yang kedua, membersihkan terletak di atas meja yang dibuat sampai bersih, konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, berdiri angkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Kalau nggak bisa jawab kok kakinya yang bisa makan yang ngadepin. Kemudian membersihkan fisik karena merusak badan teman, hukuman. Karena kalau kita betul-betul konsekuensi, berarti konsekuensinya adalah mengganti atau memperbaiki barang milik. Kemudian, nah yang ini tadi, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran BJOK, itu konsekuensi. Karena Pak, siapa tahu ketika pelajaran BJOK di 5 menit pertama, Pak Diki mengajarkan tentang pemanasan, yaitu ahli dari mau. Nah, ini tadi Pak,
Saya buatkan seperti ini kenapa? Sebenarnya kita dihukum oleh penghargaan. Oh, Bu Iva top jos. Tapi begitu kita tidak dikasih penghargaan atau teman yang lain, bahkan saya cemburu dengan Bu Iva karena Bu Iva yang dibombong terus. Dinyatakan dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya seperti tadi, bukan ke orangnya langsung, tapi ke sekelilingnya. Tapi siswa juga seperti itu. Terlalu sering kita memberikan penghargaan ke anak, membahasakan jajan asal Bu Iji, membahasakan jajan, tapi jangan terlalu sering. Kenapa? Nanti anak-anak tidak ada motivasi sendiri. Jadi pengaruhnya hanya seperti itu. Kemudian tidak efektif, kemudian merusak hubungan. Yang kedua adalah mengurangi ketepatan. Kenapa kok disebut mengurangi ketepatan? Apabila tidak diberikan penghargaan, maka mereka tidak akan tepat waktu. Biasanya seperti itu. Kemudian menurunkan kualitas penghargaan ditujukan. Kenapa kok bisa? Kok bisa, Pak? Iya, karena kita tahu alurnya. Anak tidak punya kreativitas. Monggo, Pak, monggo. Monggo. Jadi bisa menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas anak. Kenapa? Kalau panjenengan dari lomba kan ada aturan-aturan ini. Ada yang pernah ikut lomba dulu, mungkin atau sekarang, kan ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Padahal sedangkan dalam pikiran jenengan, oh saya mau buat seperti ini, biar kelihatan lebih baik. Sama, anak-anak juga gitu. Jenengan coba nanti, contoh Pak Didi, coba nanti bongkar pasang, yang cepat dia yang menang. Tapi dengan alur seperti ini wajib. Padahal anak punya ide lain. Pak, ini tak bongkar kau ini lebih cepat. Tapi Pak Didi tidak memperbolehkan. Takut nanti ada yang rusak. Nah itu sebenarnya bisa memicu juga karena dia dilombakan jadi anak itu tadi kreativitasnya mati. Kemudian dalam artian motivasi dalam diri. Nah ini tadi kenapa kok penghargaan itu juga diusahakan untuk meningkatkan motivasi di anak tersebut. Jadi kita tidak perlu terlalu menekan, tapi bagaimana cara kita untuk mengeluarkan motivasi yang ada pada diri mereka masing-masing. Pernah dengar yang namanya keyakinan kelas, Bapak? Kalau kesepakatan kelas? Pernah. Peraturan kelas? Sangat pernah. Tata tertib sekolah? Oh, bendino, roh. Ini yang baru. Kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ini coba. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai roda 2? Aturan kan itu. Tapi keyakinan kita apa? Kenapa kita mematuhi itu? Nah, aman, gak ditilang. Yang kedua, kalau jatuh kita akan minimal kepala tidak terbentur langsung di anak. Jadi tentang yang kita yakini apa? Aman, keselamatan. Nah, itu yang saya maksudkan kenapa kok kita buat keyakinan kelas dengan anak-anak. Jadi kalau dilarang A, B, C, D, apa kalau kita ubah hiduplah bersih. Karena kalau siswa bersih maka lebih terlihat tampan. Seperti itu. Sama seperti masker dan cuci tangan setiap saat. Ini untuk COVID kemarin. Keyakinan kelas dibuat atas kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Jadi global. Peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, peraturan saya yang buat, panjenengan tinggal nurut aturan yang saya mainkan. Tapi kalau keyakinan kelas tidak, anak sudah tahu sendiri apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, seperti itu. Nah ini besok kalau panjenengan membuat keyakinan kelas dengan Pak, ini berarti untuk wali kelas tidak, Ibu, bisa dimapel panjenengan masing-masing. Kita buat keyakinan, kalian pengennya di pelajaran bahasa Indonesia, sebenarnya Bu, kalian pengennya seperti apa? Tulis semua ketika saya mengajar di mapel bahasa Indonesia. Kemudian guru dan siswa membahas keyakinan yang telah ditulis, kemudian memilah keyakinan yang penting. Kadang kan siswa jumlahnya 30. Jumlah siswa kita per kelasnya ada 30. Kemudian kan nggak mungkin kita buat 30 udah hafal anak-anak nanti.
Nanti cari yang sama-sama saja, yang garis besarnya saja jadikan satu. Kemudian dirubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Jadi kalimat positif di sini apa? Contoh kalimat negatif adalah dilarang terlambat. Kalimat positifnya apa? Disiplin. Itu nilai kebajikannya itu. Kalau kalimat positifnya datang tepat waktu. Nah itu bisa kita tanamkan. Yang rugi siapa nanti apa dari dalamnya keyakinan kelasnya? Nilainya apa? Nilainya adalah disiplin waktu. Tunjukkan kerugian dan keuntungannya dalam tepat waktu. Itu mereka sudah akan meyakini sendiri. Kemudian ngecek kembali dan menyepakati. Jangan lupa setelah dibahas bersama dengan anak-anak, dengan cek kembali kemudian semua siswa itu sepakat dengan keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian baru nanti semuanya ini secara formal mungkin bisa menandatangani. Nah ini Bapak Ibu yang paling rawan, yang paling sering saya lakukan dulu, terutama ketika saya menjabat di kesiswaan, saya paling sering menggunakan posisi nomor 1 dan posisi nomor 4, penghukum dan pemantau. Karena saya jarang sekali membuat siswa itu merasa bersalah, mesti tak hukum langsung. Tapi terkadang satu kali dua kali. Kenapa di situ ada 5 posisi? Yang pertama adalah posisi menghukum, pembuat bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini posisi kita sebagai seorang guru. Nah, di sini. Contohnya yang di atas, penghukum berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Bahkan memberikan perintah-perintah yang tidak masuk akal, itu juga penghukum. Kemudian pembuat orang rasa bersalah, itu bisa berceramah menunjukkan kekecewaan. Kita kecewa dengan sikap anak. Lele, mau sampai mustahkan yang ini ternyata ngomong ini. Nah, jadi anak akhirnya membuat rasa bersalah. Kemudian membuat alasan-alasan berikutnya sebagai teman. Ya, anak-anak nanti silakan ini tolong bantu saya ya, nanti soalnya nanti saya juga dinilai oleh bapak kepala sekolah. Nah itu sebagai teman, usahakan juga dihindari. Kemudian pemantau, ya, ini yang biasanya menetapkan peraturan sesuai dengan konsekuensinya. Jadi dilihat kesalahannya, diukur kesalahannya, kemudian porsi kesalahan tadi diterimakan sesuai dengan porsinya. Kayak tadi terlambat 15 menit, penambahan waktu juga 15 menit. Itu biasa dilakukan oleh seorang pemantau. Kemudian posisi yang paling baik sebagai seorang guru adalah sebagai manajer. Ya. Kemudian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa kamu yakini hal tersebut dan lain sebagainya. Di sini kok bisa dilihat, mungkin kecil saya bacakan. Murid akan menjadi seorang pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Murid tidak akan bicara apa adanya. Mereka tidak akan jujur. Kenapa? Terlalu takut nanti mungkin saya mau cerita ke Bu Devi. Bu Devi ini mari ngomong-ngomong. Aku pun gawe salah mana, Bu Devi sedih lagi. Nah, gitu bisa. Jadi anak itu menyembunyikan. Kemudian jadi teman, tergantung anaknya. Nek gak ditunjukkan sama gurunya, maka mereka akan tergantung. Ya. Kemudian pemantau. Nah, nek diawasi, nek dipantau, mereka akan melaksanakan. Kalau tidak, mereka akan seenaknya sendiri. Sedangkan untuk posisi manajer, itu watak dan karakter mereka sudah kuat. Mana yang harus saya lakukan dan mana yang tidak boleh saya lakukan. Nah, ini dampaknya anak itu akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku mereka menjadi lebih agresif, itu jika dihukum. Kemudian yang kedua adalah rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Itu jika kita di posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya adalah tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi mereka tidak nunggu apa dari Bu Iva, apa dari Bu Ita, nunggu tanpa ada inisiatif sendiri. Kemudian
Pemantau, mereka hanya aku telat, aku oleh hukuman, tapi tanpa tahu makna dari hukuman tersebut. Kemudian yang terakhir, jika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka mereka bisa mengevaluasi diri mereka sendiri hingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua pasti semuanya panjenengan saya juga. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya adalah kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini pasti semua orang memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Nah itu bertahan hidup itu tadi termasuk uang. Intinya kalau bilang uang kebutuhan dasar manusia, ya itu tadi di bertahan hidup. Uang kan fungsinya untuk makan dan lain sebagainya. Nah, ini dunia berkualitas yang saya gambarkan, tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambar representasi dari semua yang Anda inginkan. Ibaratnya album foto. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya punya gambaran-gambaran representasi bagaimana sih yang saya inginkan, apa saja yang akan saya lakukan, dan hasil apa yang akan saya dapatkan. Gambaran dunia hanya terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar baik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Apa yang terbaik dalam hidup Anda itu yang berkualitas. Jadi dalam artian kita memandang diri kita sendiri saja dulu sebelum kita mengaplikasikannya kepada anak-anak. Kemudian gambaran berkualitas adalah unik, spesifik untuk setiap orang. Jadi setiap orang berbeda-beda. Saya dengan Pak Didi juga tidak bisa disamakan. Pak Didi punya pola seperti A, saya punya pola hidup seperti B. Pak Didi punya mobil, saya punyanya cuma R2, jadi roda 2. Jadi seperti itu. Nah ini mungkin bisa disimak saja siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda saat ini. Monggo monggo benar. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda sendiri. Kemudian apa pencapaian yang Anda sangat banggakan. Jadi yang sudah pernah pencapaiannya. Kemudian pekerjaan ideal Anda itu apa? Kalau untuk kita sekarang ini mungkin pekerjaan ideal kita adalah sebagai seorang pendidik atau guru. Kemudian apa yang bermakna dalam kehidupan Anda? Kalau kita sudah menunjukkan kualitas diri kita, siswa otomatis juga sama Bapak Ibu. Mereka juga punya dunia berkualitas mereka sendiri. Ya, maka dari itu kita masukkan hal-hal tadi ke dalam diri siswa kita sebagai gambaran. Anak itu bisa jadi apa yang mereka inginkan apabila mereka terpenuhi semua yang mereka butuhkan. Saya kira itu. Segitiga restitusi. Ya, kalau saya mungkin baru dengar ya, Bapak Ibu, segitiga restitusi seperti apa? Alur penanganan siswa, Bapak Ibu. Jika kita memiliki siswa yang bermasalah, maka alur penanganannya usahakan kita di posisi manajer tadi. Ya, nggak ada ceritanya guru nggak kehilangan lakon tetap iso. Saya yakin Bapak Ibu guru bisa semua melakukan hal ini. Yang pertama kita stabilkan dulu identitas. Kenapa? Setiap siswa punya kesalahan itu hanya ada 2 versi. Yang pertama, emosinya tidak stabil, kemudian rasa malunya masih tinggi. Kalau marah nggak mungkin. Emosi dalam artian emosi karena dibuat malu tadi, ya. Distabilkan dulu Bapak Ibu. Distabilkan dulu. Jadi sebelum berbicara tentang inti yang mau kita bicarakan, itu kita stabilkan dulu anaknya, tenangkan. Dalam artian kita itu bukan sebagai penghukum dulu, hindarkan dulu. Sampai tak ngobrol ini karena ada sesuatu yang sampean lakukan dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan.
Bisa jadi menggunakan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah datang terlambat dan lain sebagainya. Jadi dalam artinya bagaimana Bapak Ibu bisa menstabilkan emosi siswa tersebut jadi bisa bercerita atau terbuka dengan kita. Kemudian setelah melakukan stabilisasi identitas atau meredakan emosi siswa tadi atau mengkondisikan keadaan, jenengan langsung naik ke validasi tindakan yang sama. Konfirmasi. Contoh, Pak Adib, kemarin benda kerjamu mana le? Apa sampai loro? Apa gimana? Apa benda kerjamu disembunyikan teman? Itu termasuk kata-kata validasi. Jadi sebelum kamu dapat jawaban tugas, nah itu menghukum Bapak ngapunten. Tapi kalau kerjamu kok tidak ada sendiri, benda kerjamu kemana? Apa terjatuh atau dicuri temanmu atau gimana? Nah itu berarti termasuk validasi tindakan yang salah. Tapi memastikan bahwa siswa tersebut belum mengumpulkan tugas. Dengan cara bisa jadi seperti itu. Kamu tentu punya alasan. Kenapa tidak mengumpulkan tugas tadi? Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang berikutnya adalah adakah cara yang efektif untuk mendapatkan 50 tugas? Jadi itu hanya contohnya saja. Yang jelas di validasi tindakan yang salah. Ini panjenengan posisinya sebagai seorang manajer, bukan langsung menyalahkan, tapi hanya meng-cross check, ya, meng-cross check termasuk penyebab tidak mengumpulkan tugasnya tadi. Ya, setelah distabilkan emosinya, distabilkan perasaan siswanya, kita validasi tindakannya. Kenapa tidak mengumpulkan tugas? Kenapa datang terlambat? Jadi dengan validasi dengan kata-kata positif. Ya, dan gesturnya juga kalau bisa tidak mengkerik, orang mau tidak melapor ke teman-teman ke murid-murid panjenengan, maka anak itu akan lebih terbuka kembali untuk dilakukan segitiga yang berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di awal. Tadi kan kita buat kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas. Nah itu nanti dengan utarakan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Contoh, kalau tidak mengerjakan tugas Pak Adib berarti keyakinan menghormati orang lain dan tanggung jawab. Itu yang tidak dilakukan atau sudah dilanggar. Kemudian kita arahkan, bukan kita carikan solusi, bukan. Kita arahkan anak itu untuk berpikir sendiri. Bagaimana konsekuensi atau siapa yang rugi, siapa yang untung dalam kejadian tersebut. Jadi jangan sampai langsung kasih poin-poin ABC, tidak. Jadi kan tinggal mengarahkan saja biar anak itu berpikir kira-kira nek sampean melakukan ini, yang rugi saya apa sampean. Nah, anak kan mulai berpikir kerugian apa. Terus kira-kira untuk menutupi kerugian tadi kita ambil modal dari mana lagi? Anak otomatis akan berpikir seperti itu. Jadi jangan pernah memberikan pilihan, tapi kita berikan kesempatan untuk speak up anak itu untuk berbicara. Jadi karena memang saya belum mendapatkan kasus anak sampai saat ini, jadi kemarin itu saya simulasikan untuk bagaimana penerapan segitiga restitusi, dan saya tanya pribadi ke anak tersebut, pilih umpama sampean dapat masalah kemudian penerapan saya seperti itu. Ya alhamdulillah Pak, saya tidak malu, itu yang pertama. Yang kedua, saya tahu kesalahan saya apa, kemudian saya tahu cara memperbaikinya. Ini kebetulan yang saya tanya bisa jenengan tanya ke anaknya, Wahyu Bagilah. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum saya akhiri. Pak Bara mungkin. Ini tadi sudah disampaikan cara menangani mungkin dengan restitusi. Misalkan dulu baginya saya memberikan contohnya untuk Pak Adib saja. Kemudian Pak Adib seperti tadi disampaikan Mas Angga, kita menentukan kita menunjukkan benda kerja. Saya akan sulit masalah kebajakan. Kalau Pak Adib kan
di satu saat lagi ini kambuh kembali lagi. Apakah kita harus melakukan restitusi lagi atau bagaimana? Dan apakah itu mungkin anak itu bisa kembali? Ya istilahnya kembali Pak Asadi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak. Jadi terkait untuk istilahnya ngamun, memang banyak pertanyaan seperti itu. Pak, apakah jadi jaminan juga itu segitiga restitusi ini anak itu tidak? Bukan jaminan Bapak. Tapi secara continuously apabila itu kita terapkan terus menerus, Pak, insya Allah anak sedikit demi sedikit akan berubah. Sama kayak orang belajar jalan Bapak. Jadi kami nggak mungkin anak itu langsung kita suruh belajar berlari. Pasti yang pertama tahapan pertama adalah merangkak dulu. Kenapa? Kalau memang segitiga restitusi di awal tadi anak tersebut sudah jalan sudah berhasil kemudian ternyata di sesi berikutnya anak itu kambuh lagi, kemungkinan Bapak ada permasalahan lain. Jadi tetap kita terapkan lagi segitiga restitusi, kemudian divalidasi pertanyaan akan lebih mudah. Contoh seperti ini, Pak Ati mungkin validasi, kemarin kamu kan sudah pernah tidak mengumpulkan tugas karena katanya masalahmu ini. Sekarang kenapa nah? Ada masalah lagi. Nah itu segitiga restitusi, jadi levelnya segitiga nanti kita naikkan lagi Pak. Jadi dari yang tadinya kita hanya pengen tahu, kemudian kita yang kedua kita akan menggali lebih dalam terkait anak tersebut. Insya Allah anak akan merasa, oh Pak Adib ternyata perhatian sekali dengan saya. Kemarin masih ingat, saya tidak mengumpulkan benda kerja karena diambil teman saya, disembunyikan teman saya. Akhirnya Pak Adib mengambil solusi seperti tadi, memanggil teman saya. Kalau yang sekarang mungkin karena saya bekerja terlalu larut, jadi saya ngantuk dan lupa untuk menyelesaikan tugas. Bisa jadi seperti itu. Jadi intinya segitiga restitusi itu tetap kita lakukan berulang-ulang terus sampai pada akhirnya nanti kita mengantarkan siswa kita ke kehidupan yang mereka inginkan. Jadi otomatis minimal ketika putra-putri kita ini besok lulus, mereka akan ingat dengan kita. Oh, wajib malam ini. Karena apa? Kita juga tidak pernah lupa kan, sebagai guru SMK terutama yang mengajar di kelas 12 rata-rata Pak Adib juga itu pasti memberikan wejangan atau sangu kehidupan kerja itu keras. Saya kira itu jadi untuk segitiga restitusi tetap kita lakukan secara continuously dan tidak bosan sampai ada cara lain yang mungkin lebih bagus dari yang ada. Saya kira itu sama. Oke, alhamdulillah. Mungkin Pak Barat monggo. Nggih. Ini Pak, saya tertarik di segitiga restitusi. Materi segitiga restitusi itu saya rasa materi yang cukup sekali. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi disampaikan alurnya adalah dari stadium kita dulu terus naik ke validasi tindakan yang salah dan sampai pada tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah alurnya harus seperti itu ataukah bisa dibolak-balik langkahnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sarul. Mungkin ini juga suatu ada kondisi di mana tidak semua segitiga restitusi itu kita lakukan. Tapi usahakan usahakan. Karena apa? Di stabilitas identitas ini kadang anak itu kita perlu stabilkan karena apa? Karena memang bagaimana nanti untuk menenangkan anak tersebut. Jadi sebelum kita mancing air itu kalau tenang, insya Allah bisa dapat. Ini dulu yang pertama. Kemudian antara 2 dan 3 bisa. Ada beberapa kasus yang memang tidak keluar validasinya. Ada juga yang langsung cuman menanyakan keyakinan. Cuman kalau secara alur sebagai seorang guru yang baik
di posisi manajer, kita harusnya menerapkan alur dari segitiga restitusi. Mungkin bisa Pak, dalam artian dengan dari validasi dulu. Boleh, dok, Mas, silakan Pak, kira-kira yang dijadikan contoh. Maaf, Pak Adil, Mas Salim, ya, kita jadikan contoh. Mas Salim, sama itu enggak mau membantu gaji? Itu kan kita mulainya langsung di validasi tindakan yang salah. Kemudian bisa kita ikuti langsung ke arah yang bawah, atau seperti ini. Ya, lu sama kan sudah maaf, ada kesepakatan yang kita sepakati, kesepakatan kelas Mas Salim, ada kesepakatan kelas yang kita ini, tidak apa-apa, sampai tidak bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Bisa Pak, dari validasi dulu bisa langsung ke menanyakan keyakinan, kemudian baru kita stabilkan. Tapi otomatis kita akan kembali lagi ke sini. Karena apa? Nanti dari sini sampai sini ini pasti butuh jika kita tidak tampilkan. Tapi kalau hanya 2 langkah bisa Pak, dari sini sampai sini, sini ke sini saja bisa. Cuman efektivitas segitiganya tidak akan jalan. Saya kira seperti itu. Jadi minimal tidak terlalu panjang kok Pak. Hanya kita kan yang tahu, kita yang ngajar, kita yang punya materi, kita juga yang punya siswa. Jadi kita akan tahu, oh hari ini wis stabil, wis enak, wis tenang dengan saya. Mungkin tadi yang tahapan pertama distabilkan dulu, tahapan kedua Pak Adil tidak perlu menstabilkan lagi, langsung divalidasi. Karena sudah tahu karakter siswa dan siswa sudah menunjukkan bahwa dirinya sudah, identitas siswa itu sudah stabil. Saya kira itu Pak. Mungkin bisa dipotong, dibolak-balik, yang jelas usahakan runtut, usahakan kalau mampu, kalau tidak mampu usahakan dulu yang bawah, yang menstabilkan. Kenapa? Setelah yang bawah ini kita laksanakan, maka yang atas pasti lebih mudah. Ada lagi? Sampun ini sudah waktunya masuk jam pelajaran. Kamu kan sudah mengganggu waktunya. Terima kasih semuanya ya. Untuk berikutnya mungkin nanti ada yang mau ditanyakan bisa langsung di grup WA atau Japri atau bicara dengan saya langsung. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.